sore Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan kepada kita, di mana Ia terus memberikan waktu dan kesempatan yang terbaik bagi kita, khususnya untuk belajar kebenaran firman Tuhan, memperlengkapi kita di dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Namun sebelum kita lebih lanjut untuk belajar firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal dan Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati sukacita di dalam Tuhan. Tentu ya Tuhan, Engkau juga berharap bagi kami. Di dalam kehidupan kami di dunia ini, kami senantiasa boleh memancarkan kasih Kristus yang boleh difahami, dimengerti, dan dialami oleh setiap orang. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau untuk belajar, diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Lebih-lebih di dalam kami menanti akan kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga kami terus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa di surga. Berkati waktu ini, berkati akan jemaat-Mu yang mengikuti pembelajaran firman Tuhan, dan hamba-Mu juga yang mengajarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri boleh menuntun, membimbing, dan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, di dalam Engkau kami berdoa. Amin. Sore hari ini kita akan meneruskan mempelajari kitab daripada 2 Petrus. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan belajar dari 2 Petrus pasal 3, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, 4 ayat saja Bapak Ibu dan Saudara. Saya baca kepada kita. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ya, demikian Bapak Ibu dan Saudara yang menjadi tema pembahasan kita di sore hari ini, yaitu hari kedatangannya. Ya, bagaimana kita menyambut akan kedatangan Kristus yang kedua kali, yang tentu kita sendiri masih belum tahu dengan pasti, hanya Tuhan yang tahu dengan pasti. Namun Ia terus mengingatkan kita tentang hal ini. Di minggu yang lalu kita telah belajar tentang Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya, ya, termasuk kedatangannya yang kedua kali. Ya. Dalam Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, layaklah kita percaya kepada Dia yang telah menciptakan segala sesuatu, dan Ia tetap konsisten terhadap apa yang pernah Ia sampaikan. Walaupun itu waktunya tidak sama dengan waktu yang kita harapkan. Minggu lalu kita sudah juga belajar bahwa
penundaan-penundaan yang Tuhan berikan di dalam khususnya kedatangannya yang kedua kali tentu ada tujuan dan maksudnya. Tapi yang penting di sini Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana kita melihat bahwa ia tidak pernah menunda-nunda melebihi waktu yang telah ditentukannya sendiri. Sekali lagi, waktu Tuhan dan waktu kita adalah berbeda. 1000 tahun di hadapan kita, 1 hari itu di hadapan Tuhan. Atau 1 hari menurut kita, maka itu bisa berlama-lama. Atau bisa waktu yang begitu panjang di hadapan Tuhan. Jadi itulah sebabnya kita tidak bisa dengan pasti memastikan sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu di dalam kedaulatan penentuan daripada Tuhan bagi kita pribadi lepas pribadi. Ya. Ada contoh-contoh yang memang diberikan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara tentang janji Tuhan yang tidak pernah lalai itu. Ya. Kalau kita membaca misalkan di kitab Keluaran pasal 12. Saya baca kepada kita Bapak Ibu dan Saudara Keluaran pasal 12. Yaitu ayat ke-41. Dikatakan di dalam ayat ini, sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Ya. Sesudah lewat 430 tahun. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara di mana Tuhan pernah menyampaikan pesannya atau janjinya kepada Abraham, di mana bangsa Israel akan menjadi budak di negeri yang asing bagi mereka, yaitu negeri atau tanah Mesir. Dan di dalam penantian yang begitu lama, mereka terus berharap kapan Tuhan memulihkan mereka, kapan Tuhan menepati janjinya kepada mereka. Kapan Tuhan bisa memulihkan dan mengembalikan mereka ke tempat tanah yang pernah Ia janjikan kepada Abraham. Dan kita tahu tadi waktu itu dikatakan lewat 430 tahun. Ya, bukan waktu yang mudah, bukan waktu yang singkat, 430 tahun. Namun di ayat itu dikatakan tepat pada hari itu juga. Tepat pada hari itu. Artinya, sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Nah, inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita mengerti sebagai umat ciptaan Tuhan. Bahwa waktu kita dengan waktu Tuhan sangatlah berbeda. Tentu Bapak Ibu dan Saudara di dalam menanti waktunya itu, harap-harap cemas pasti terjadi dalam kehidupan kita. Berbagai gejolak yang ada dalam hati kita. Ya, mungkin kekecewaan, keputusasaan atau lain sebagainya bisa terjadi. Karena menanti itu bukan hal yang mudah. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ya, sekali lagi minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa Tuhan memperpanjang, memberikan waktu yang begitu lama itu tentu ada tujuannya. Paling tidak minggu lalu, kenapa Tuhan Yesus tidak datang kedua kali? Bukankah sudah 2000 tahun yang lalu hal ini sudah disampaikan? Bukankah dia pernah berkata itu waktu yang dekat? Tapi nyatanya 2000 tahun terus berjalan dan tidak ada tanda-tanda, seolah-olah tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan Ia hadir, Ia datang.
Dan itu yang dikatakan kesempatan-kesempatan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita sebenarnya agar manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini menggunakan itu untuk bertobat. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam waktu yang Tuhan berikan itu, di mana pertanggungjawaban yang diberikan Allah dan pertanggungjawaban yang diberikan manusia sangat berbeda. Ya, pengertiannya yaitu apa? Kalau kita berjanji, tentu kita bisa menyatakan janji kita, entah itu kepada siapapun, kepada orang, kepada organisasi di mana kita pelayanan, di mana kita bekerja dan lain sebagainya, dalam keluarga kita bisa menjanjikan sesuatu. Namun janji kita itu juga bisa ditepati tepat pada waktunya, tetapi juga bisa kita lalai. Bahkan kita tidak bisa menepati apa yang kita sampaikan. Bisa saja semua itu seiring dengan waktu maka kita melupakannya. Seolah-olah kita tidak pernah menjanjikan itu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, misalkan kita berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau bertobat. Aku mau hidup benar di hadapan-Mu. Atau sering sekali saya perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara ya, di dalam komunitas mahasiswa, Tuhan, aku berjanji, aku mau membaca Alkitab dalam tahun ini, ya, berurut, atau paling tidak saya setiap hari mau membaca Alkitab sampai selesai. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, realita yang terjadi apakah demikian? Kebanyakan tidak. Justru seiring dengan waktu kita mulai, tidak ada kesempatan untuk membaca Alkitab. Akhirnya lama-lama kita mulai melupakannya. Nah, ini pertanggungjawaban kita sebagai umat manusia. Kita bisa lalai. Dan kadang-kadang di dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak pernah menuntut diri kita. Mengapa kita lalai menepati itu? Nah, kita berharap orang bisa memahami itu. Kita berharap Allah bisa mengerti hal yang sedemikian. Dengan alasan, ya kita manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Masa Tuhan tidak mengerti keadaan kita? Kita berjanji kepada sesama kita. Ya, kita berharap mereka mengerti keadaan kita. Apalagi di masa-masa sekarang ini. Ya. Pemakluman itu sangat diharapkan. Kalau kita tidak bisa menepati janji kita, kalau kita tidak bisa menepati apa yang pernah kita ucapkan, ya, kita berkata, ya situasi yang tidak memungkinkan itu terjadi. Tapi inilah yang senantiasa dilakukan oleh manusia, ya, menuntut sebuah pertanggungjawaban. Tapi di satu sisi ingin dimaklumi kalau ia tidak bisa menepati janjinya. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Ketika Allah berjanji kepada kita, maka pada dasarnya kita ingin selalu menuntut kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tepati? Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah perbedaan kita. Ketika itu menyangkut kepada diri kita, maka kita berharap Tuhan bisa memakluminya, Tuhan bisa mengerti, Tuhan bisa memahami keadaan-keadaan kita yang terbatas. Tapi kalau itu sudah bicara tentang janji Tuhan, maka kita berharap semua itu dilakukan tepat pada waktunya. Nah, tentu sekali lagi bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menyampaikan pesannya, Tuhan yang menyampaikan sesuatu, ia bukan Allah yang lalai akan janjinya. Allah akan menepati waktu yang sudah ditentukan untuk datang ke dalam dunia, contohnya. Ya.
Kalau kita perhatikan tadi tentang pembebasan bangsa Israel, 430 tahun lamanya mereka harus tinggal di Mesir. Dan tepat pada waktu yang Tuhan tentukan, maka mereka dibebaskan. Walaupun Raja Mesir, Raja Firaun, berusaha sedemikian rupa untuk menghalangi, untuk menunda, bahkan tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi ketika apa yang telah Tuhan tentukan, tepat pada waktu yang Tuhan tentukan, usaha daripada Raja Firaun akhirnya gagal. Dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan tangan kuat daripada Tuhan, Ia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, demikian kalau kita juga lihat Bapak, Ibu, dan Saudara tentang janji Tuhan akan kedatangan Mesias atau kehadiran daripada Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini untuk yang pertama sekali, atau peristiwa Natal yang sering kita peringati tiap tahun. Tapi bagaimana juga peristiwa itu terjadi seiring dengan waktu? Mari kita membaca di dalam Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Saya baca kepada kita. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sekali lagi di dalam ayat 4 awal itu dikatakan, tetapi setelah genap waktunya. Jadi ada perhitungan-perhitungan tersendiri yang telah Tuhan berikan. Setelah genap waktunya, maka kemudian Tuhan datang ke dalam dunia. Ia mengutus anaknya, Yesus Kristus, lahir di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita mempelajari sejarah Bapak, Ibu, dan Saudara tentang peristiwa kehadiran Kristus atau kelahiran Kristus, ini sungguh ajaib sekali bicara tentang waktu. Baik dalam perspektif sosiologinya, dari keadaan-keadaan bangsa pada waktu itu, baik dengan kehidupan dunia pada waktu itu, dan sangat-sangat luar biasa sekali. Sehingga berita Injil itu, kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini, bisa didengar oleh bangsa-bangsa yang lain. Walaupun pada zaman itu tidak ada media seperti sekarang ini, ada internet, ada berita, ada WA, atau ada semacam media yang digunakan untuk menyampaikan berita itu secepatnya. Tapi kita bisa melihat bagaimana berita kelahiran Kristus bisa didengar bangsa-bangsa kafir, ya, atau bangsa-bangsa lain. Nah, inilah yang dikatakan tadi, tepat pada waktunya Tuhan. Jadi bukan lagi hanya dinikmati oleh bangsa Israel, bukan lagi hanya dinikmati oleh umat Tuhan, tapi semua bangsa. Orang-orang Majus yang dari timur itu, mereka bisa mendengar kabar tentang Yesus. Bagaimana ceritanya? Tentu sekali lagi ketika mereka melihat, membaca Alkitab, membaca firman Allah. Tetapi waktu yang Tuhan berikan, itu adalah waktu yang tepat, waktu yang genap. Demikian juga di dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana Tuhan akan menepati janjinya itu. Ya, di ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, minggu lalu ini kita sudah membahasnya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu,
karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Jadi inilah waktu penundaan itu terjadi, di mana ketika Tuhan mau datang ke dalam dunia untuk yang kedua kali, harapan, keinginan Tuhan, semua orang bisa menikmati anugerah keselamatan itu. Ya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, janganlah kita berlaku seperti orang-orang fasik. Bagaimana sikap orang fasik? Ya, orang-orang fasik menuduh dan mempersalahkan Allah, lalai. Allah seolah-olah Ia telah melewatkan waktu dan tidak jadi datang. Itulah perbuatan orang fasik. Itulah perbuatan orang-orang yang tidak memahami Allah. Itulah perbuatan daripada orang-orang yang dalam hidup sehari mereka tidak mengenal akan Tuhan. Ketika Tuhan tidak menepati janjinya, bagi mereka bahwa Tuhan itu lalai. Ketika apa yang telah Tuhan firmankan tidak terjadi pada waktu yang mereka harapkan, lalu mereka menuduh Allah seolah-olah melupakan itu, melewatkan waktu itu. Termasuk tentang kedatangannya ke dalam dunia. Bagi mereka itu adalah sesuatu hal yang sia-sia untuk kita yakini, sia-sia untuk kita percayai, sia-sia untuk kita harapkan, karena toh itu tidak akan pernah terbukti. Sekali lagi, itulah perbuatan daripada orang-orang fasik yang tidak mau dan tidak mengenal akan kuasa Allah, kedaulatan Allah. Tentu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang percaya kepada Dia, bagi kita yang percaya kepada Allah Tritunggal, di mana firman-Nya diberikan kepada kita melalui para rasulnya, termasuk Petrus, maka ia ingin mencoba meyakinkan umatnya atau umat pilihannya. Pertama apa itu? Bahwa apa yang dianggap orang sebagai kelalaian, ya, orang yang dimaksudkan di sini tadi yang saya katakan orang fasik. Bahwa apa yang dianggap orang fasik sebagai kelalaian, di mana Tuhan lupa, Tuhan tidak tepat menepati janjinya. Tapi di dalam ayat itu firman Tuhan berkata, sebenarnya merupakan kesabaran daripada Allah. Inilah hal-hal yang membawa kita kepada satu makna yang perlu kita renungkan dalam hidup ini. Kalau Tuhan masih belum menggenapi apa yang Ia janjikan itu, bukan berarti Ia lupa. Tetapi ada sikap kesabaran yang Tuhan miliki. Di mana Ia mau, seperti ayat firman Tuhan tadi, Ia tidak menghendaki orang itu binasa. Ia menghendaki mereka berbalik dan bertobat. Ya, kesabaran Tuhan itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang momentum bagi kita untuk dimanfaatkan dengan baik, untuk kita bisa mengenal dan datang kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, justru kita tidak mempercayai Dia. Ya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa Tuhan memberikan lebih banyak waktu kepada umat pilihannya. Ya. Kenapa dikatakan umat pilihannya? Bahwa di tengah-tengah dunia yang begitu luas ini, kita percaya tentang pilihan Allah. Bahwa di tengah-tengah bangsa ini, atau di seluruh dunia ini, ada umat yang memang Tuhan tetapkan untuk diselamatkan. Ada yang telah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Persoalannya, mereka-mereka ini masih belum sempat mendengarkan tentang Injil. Ya. Di berbagai pelosok, jangankan jauh-jauh, mungkin di Indonesia ini banyak Bapak, Ibu, dan Saudara,
di mana umat Allah itu ada, umat pilihan itu ada. Tapi sayangnya mereka masih belum mendengarkan tentang Injil. Atau memang mereka sudah mendengarkan Injil, tetapi oleh karena situasi, oleh karena keadaan, oleh karena budaya, oleh karena lingkungan mereka masih belum berani untuk menyatakan iman percayanya kepada Kristus. Makanya dikatakan di sini, ia masih memberikan banyak waktu kepada umat pilihannya yang telah dipilihnya sebelum dunia dijadikan, yang banyak di antaranya masih belum bertobat. Nah, inilah momen-momen yang harus kita manfaatkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Dalam situasi sekarang ini bukan berarti kita sebagai umat Allah, orang yang sudah percaya, lalu kita juga berdiam diri. Tidak. Justru dalam momen seperti sekarang ini adalah satu waktu yang baik bagi kita untuk menyatakan dan menyuarakan tentang kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga melalui itu banyak orang kemudian berbalik dan bertobat. Kemudian menyembah kepada Yesus dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ada banyak umat pilihan Allah di tengah-tengah dunia ini yang belum kita tahu, di mana hanya Tuhan yang tahu. Dan inilah yang Tuhan amanatkan kepada kita, supaya kita bisa memberitakan tentang Dia kepada mereka, kepada umat pilihannya. Itulah sebabnya juga di dalam hal ini, hal yang ketika Allah menunda-nunda waktu itu, tentu ada tujuan yang ketiga yang kita lihat adalah bahwa umat pilihan yang telah beroleh anugerah dan perkenaan Allah dalam hidup mereka, maka mereka juga harus bertumbuh dalam pengetahuan. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka sudah seharusnya kita juga mengalami pertumbuhan dalam pengetahuan tentang Allah itu. Jangan pemahaman kita tentang Allah itu adalah pemahaman yang seperti ketika kita baru bertobat, ketika kita baru percaya. Tetapi kita juga harus mengalami pertumbuhan di dalam pengetahuan, pengenalan akan kasih Allah dalam hidup ini. Pengenalan akan segala sesuatu, tindakan-tindakan Allah yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dengan pengetahuan yang bertumbuh itu, berkembang itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa menyingkapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini dengan sebaik-baiknya. Nah, itulah yang Tuhan juga latih bagi kita. Ketika Tuhan masih memberikan waktu di mana Ia tidak datang-datang, Ia mau melatih kita untuk bertumbuh di dalam pengetahuan tentang Dia. Mari kita melihat diri kita Bapak, Ibu. Sejauh manakah kita sudah mengenal akan Allah? Sejauh mana kita mengenal tentang Yesus Kristus? Sejauh mana kita mengenal tentang Roh Kudus? Atau pemahaman-pemahaman iman kekristenan, dasar-dasar iman kekristenan kita. Karena ini berkaitan dengan pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan kelak. Nah, itulah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam pengetahuan akan Dia. Mengenal akan kuasanya, mengenal akan Dia, mengenal segala sesuatu dalam hidup ini. Sehingga ketika kita terus bertumbuh di dalam pengetahuan itu, maka diharapkan kita semakin hidup di dalam kedewasaan rohani. Kemudian apa lagi? Ya, kita juga bertumbuh di dalam kekudusan. Maknanya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Memang ketika kita bertobat di hadapan Tuhan,
secara yuridisnya kita dianggap sebagai orang kudus. Kenapa? Kita telah dibenarkan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dosa-dosa kita, akibat daripada dosa kita sudah dihapuskan. Tapi mari kita ingat bahwa ketika kita ada di dalam dunia ini, bukan berarti kita kelihatan menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang tidak lagi terkontaminasi dengan dosa. Manusia yang tidak bisa jatuh dalam dosa. Manusia yang melakukan segala sesuatu dengan sempurna adanya. Tidak. Karena realita dan kenyataan kita memahami diri kita, kita juga bisa sering jatuh dalam dosa. Kita sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sering menyakiti hati Tuhan. Memang kita tidak berkata, aku langsung menyakiti hati Tuhan. Karena kita kan tidak melihat Allah itu secara kasat mata. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang kepada sesama kita, kepada orang lain, maka itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya kita telah melakukan itu kepada Tuhan. Maka diharapkan kepada kita ini kita harus bertumbuh di dalam kekudusan. Hidup kita semakin hari semakin diperbaharui. Pembaharuan itu terjadi. Kalau dulu ketika kita belum percaya kepada Kristus, kehidupan kita yaitu kehidupan yang jatuh dalam dosa. Dan dosa itu adalah sebuah kesenangan dalam hidup kita. Namun setelah kita percaya kepada Kristus, maka kita mulai meninggalkan yang namanya perbuatan-perbuatan dosa itu. Kejahatan-kejahatan itu kita tinggalkan. Dan itu tidak terjadi di dalam sekejap. Ini bertahap dalam hidup kita. Makanya dikatakan tadi, kita bertumbuh dalam kekudusan. Dan itu bisa terjadi Bapak, Ibu, dan Saudara dengan kehidupan kita yang terus mau belajar firman Allah. Karena firman Allah itulah yang mengoreksi hidup kita. Firman Allah itulah yang perbaiki kehidupan kita dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Tapi bagaimana kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu salah atau benar? Ya, ukuran utamanya adalah firman Allah. Itulah sebabnya jangan jemu-jemu untuk belajar firman Tuhan. Ya, saya mengajak kepada kita setiap Selasa, ya jangan jemu-jemu untuk belajar firman Allah. Walaupun memang waktunya begitu lama, 1 jam. Tapi jangan jemu-jemu Bapak, Ibu, dan Saudara. Itulah yang melatih kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan hanya itu, di dalam saat teduh kita, di dalam ibadah kita setiap minggu, kita mendengarkan firman Tuhan dengan serius. Ya, menolong kita untuk terus mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Nah, itu artinya apa? Kita mau bertumbuh di dalam kekudusan. Kemudian bicara tentang waktu itu lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu untuk melatih iman dan kesabaran kita juga. Ya. Bukan hanya Tuhan yang harus sabar bagi kita, tapi kita juga perlu dilatih dalam iman dan kesabaran. Ya. Dengan waktu yang begitu panjang, sebenarnya juga menguji iman kita. Sejauh mana kita tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Sejauh mana kita terus meyakinkan diri kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itulah perlunya kesabaran dalam hidup ini. Selanjutnya, bahwa waktu yang Tuhan tunda itu, di mana Ia juga mau. Bagian yang keempat, umat pilihannya harus berlimpah-limpah dalam perbuatan baik. Ya. Di dalam khotbah-khotbah kita setiap hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam gereja kita. Ya.
mengingatkan kepada kita tentang kesaksian hidup kita yang bisa dibaca, dilihat, dimengerti, diamati oleh dunia ini. Maka marilah kita terus hidup di dalam perbuatan-perbuatan baik. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Hidup melakukan kehendak Allah. Berbuat baik sesuai dengan apa yang telah Tuhan tentukan bagi kita. Kelima, di dalam waktu yang begitu panjang, Ia mau umatnya berbuat dan juga mengalami penderitaan sesuai dengan panggilan mereka. Tuhan Yesus ingatkan bahwa ketika Ia memanggil kita Bapak, Ibu, dan Saudara, maka sudah Ia ingatkan bahwa mengikut Dia itu bukan hal yang mudah. Ada banyak rintangan, ada banyak tantangan yang akan dihadapi. Tentu dalam hal ini, apakah kita terus konsisten di dalam iman dan pengharapan kita kepada Dia. Orang percaya harus siap memikul salib. Ia tidak boleh mundur selangkah pun. Karena ia tahu dan ia percaya bahwa Allah selalu menyertai dia. Keenam, Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya umatnya membawa kemuliaan bagi Allah dan semakin layak bagi surga. Maksudnya apa? Ketika Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini, tentu ada satu misi yang Tuhan inginkan. Kita harus menjadi garam. Kita harus menjadi terang. Biarlah kemuliaan Allah yang telah kita nikmati, yang telah kita rasakan, kita dapatkan dalam hidup ini, bisa juga dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemuliaan Allah yang telah kita nikmati, orang-orang lain juga bisa mendapatkan bagian di dalamnya. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Hiduplah sebagai garam dan terang itu. Ketujuh, waktu yang begitu panjang yang Tuhan berikan itu, di mana Allah tidak menghendaki seorang pun dari mereka. Mereka di sini adalah umat pilihannya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di sepanjang abad, di manapun saat ini, masih banyak umat pilihan Allah yang mungkin mereka belum mendengarkan Injil, atau mereka telah mendengarkan Injil, tapi oleh karena situasi dan kondisi yang mereka hadapi, sehingga masih mereka belum bisa memberikan keputusan dalam hidup mereka untuk mengikuti Yesus. Makanya dikatakan tadi, Allah tidak menghendaki seorang pun dari mereka ini binasa. Tetapi supaya mereka semua bertobat. Jadi ada waktu yang diberikan oleh Tuhan bagi mereka yang saat ini mungkin terbelenggu oleh karena situasi, sehingga mereka tidak mampu keluar dari keadaan itu. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan supaya mereka bisa bertobat. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa harus bertobat? Memang untuk keselamatan itu, maka pertobatan itu mutlak diperlukan. Karena hidup bersama Tuhan di surga berarti hidup di dalam kekudusan. Hidup bersama dengan Tuhan berarti tidak ada yang namanya tercemar dengan dosa. Dosa itu harus dihapuskan. Karena kita sedang ada bersama dengan Allah yang kudus. Maka hidup kita juga harus hidup di dalam kekudusan. Maka di dalam hal ini diperlukan yang namanya
pertobatan secara mutlak. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal 13. Lukas pasal 13 ayat 3 dan ayat yang kelima. Saya baca kepada kita Lukas pasal 13 ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Saya baca demikian firman Tuhan. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi kalau tanpa ada pertobatan, maka akan binasa. Dan binasa berarti hidup di dalam neraka. Ayat yang kelima. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi untuk bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus, maka diperlukan yang namanya pertobatan secara mutlak dalam hidup ini. Ya. 9. Allah tidak senang dengan kematian orang-orang berdosa. Tidak layak menghampiri Allah di dalam keberdosaan kita. Itulah sebabnya ketika Tuhan memberikan waktu itu, Allah bersabar demi memberi kebahagiaan bagi orang-orang yang dari mulanya telah Dia pilih untuk diselamatkan. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran Tuhan, kebaikan Tuhan, itu sebenarnya adalah kesempatan di mana Ia mau mengundang, Ia mau memanggil setiap orang untuk bertobat. Ya. Ia mau memanggil kita untuk bisa berubah dalam hidup ini, untuk bisa menaruh iman percaya kita yang sungguh-sungguh kepada Dia, kepada Kristus Yesus. Maka marilah kita memanfaatkan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan itu kepada kita sampai hari ini. Sekali lagi saya katakan bahwa waktu Tuhan yang begitu panjang ini adalah satu kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk datang kembali kepada Dia, untuk bertobat dan memulihkan hubungan kita dengan Dia. Janganlah sia-siakan kesempatan ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Datanglah kepada Dia. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena apa? Apabila nomor ke-12. Apabila manusia tetap tidak mau bertobat, maka Ia akan memperlakukan mereka dengan lebih keras lagi. Ya. Contoh kalau kita lihat di situ adalah ketika Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada waktu yang Tuhan berikan, ada kesempatan yang Tuhan berikan. Bangsa Israel harus keluar dari Mesir. Namun kita membaca di Alkitab, di mana Raja Firaun mengeraskan hatinya. Ya. Ia mau mengulur-ulur waktu. Karena apa? Niatnya bangsa Israel itu tidak bebas. Tidak keluar dari tanahnya, dari Mesir. Karena ia ingin bangsa Israel tetap menjadi budaknya. Budak rakyat Mesir. Tapi Tuhan tidak mau umatnya, umat pilihannya. Sekali lagi, umat pilihannya ini diperbudak oleh Raja Firaun. Itulah sebabnya ia memberikan perintah kepada Musa untuk disampaikan kepada Firaun. Tapi nyatanya Firaun mengeraskan hati. Itulah sebabnya kita memperhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Sampai ada 10 tulah harus dialami, harus terjadi di tanah Mesir. Karena apa? Karena mereka mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Ya, Tuhan memperlakukan mereka dengan keras. Sampai pada akhirnya Firaun
kemudian membebaskan bangsa Israel. Ia tidak mampu menahan lagi kuasa daripada Tuhan. Peristiwa yang lain seperti minggu yang lalu, ketika Allah menyampaikan pesan kepada orang-orang yang hidup sejaman dengan Nuh, tapi mereka tidak mau bertobat. Akhirnya apa? Tuhan mendatangkan air bah. Penderitaan mereka alami. Peristiwa Lot sama. Mereka tidak mau bertobat. Tapi kita bersyukur di firman Tuhan juga memberikan kisah kepada kita tentang bangsa yang bertobat. Ketika mendengar suara Tuhan melalui Nabi Yunus, mereka bertobat, yaitu bangsa Niniwe. Mereka bertobat. Mereka berkabung di hadapan Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan tidak mendatangkan hukuman atas mereka. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan mengingatkan kita juga tentang cara hidup kita yang berdosa, cara hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, cara hidup kita yang tidak ada baiknya, jangan kita mengeraskan hati. Mari kita bertobat. Mari kita mengubahkan kehidupan kita. Mari kita memperbaharui hidup kita dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Ketika hari kedatangannya itu tiba, maka kita telah benar-benar siap. Kita benar-benar telah mempersiapkan diri kita dengan baik dan benar. Dalam iman kita kepada Dia, kita benar-benar siap menyambut akan kehadirannya atau kedatangannya itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan itu terjadi. Di dalam firman Tuhan dikatakan kepada kita, kedatangannya itu sama seperti kedatangan seorang pencuri. Ayat 10 di dalam bacaan kita hari ini, atau di dalam pembelajaran kita hari ini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ini sebuah perumpamaan yang Tuhan pakai. Bagaimana seorang pencuri ketika ia melakukan tindakan pencurian, maka ia akan mengambil kesempatan di mana tuan rumah atau orang-orang yang sedang diincarnya itu sedang tidak waspada atau lengah. Dan ketika mereka lengah, ketika mereka tidak waspada, dan itulah kesempatan yang digunakan. Sehingga akhirnya apa? Kalau mereka lalai, maka apa yang mereka miliki, apa yang mereka punya, akhirnya apa? Habis, diambil atau digondol oleh pencuri. Dalam arti di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, kapanpun seseorang itu tidak tahu. Bisa sewaktu-waktu, bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Pokoknya ada kesempatan, ia bisa gunakan. Disinilah yang Tuhan ingatkan kepada kita tentang waktu itu, yang kita tidak mengerti. Bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa tahun ini, bisa tahun depan, ataupun masih ada banyak waktu. Tapi sekali lagi dinyatakan kepada kita bahwa waktu itu adalah waktu yang pasti terjadi. Di mana Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia dalam kebenaran dan Ia akan menepati janjinya. Jadi Ia sudah menentukan harinya. Di mana pada hari itu Bapak, Ibu, dan Saudara, Ia berkata, Ia akan datang untuk menghakimi. Bukan lagi untuk menyelamatkan. Karena waktu penyelamatan sudah terjadi ketika Ia datang pertama sekali di tengah-tengah dunia ini. Tapi ketika Ia datang kedua kali, waktu kedatangannya yang kedua kali, tema kita hari kedatangannya,
tujuannya bukan lagi untuk mengadakan pemulihan, tetapi kedatangannya yang kedua adalah untuk menghakimi dunia ini. Menghakimi seperti apa? Menghakiminya di dalam kebenaran. Ya. Dan itu pasti terjadi. Ya. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Ya, saya baca kepada kita Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya. Jadi manusia mati, setelah ia mati, maka yang akan dihadapinya kemudian adalah penghakiman Tuhan. Jadi tidak ada kesempatan yang kedua bagi dia lagi setelah kematian. Dalam arti Bapak Ibu dan Saudara, selagi masih ada nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, inilah kesempatan kepada kita untuk apa? Sekali lagi untuk bertobat. Kesempatan bagi kita untuk melakukan dan menunjukkan kehidupan kita sebagai umat Allah di tengah-tengah dunia ini. Melakukan hal-hal yang baik. Karena kedatangan hari Tuhan yang tiba-tiba itu, dikatakan hari itu akan tiba seperti pencuri di malam hari. Tuhan akan datang pada hari yang tidak kita sangkakan dan pada saat yang kita tidak ketahui. Memang di dalam kita membaca kitab Matius pada Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya. Dan peristiwa itu hanya tanda-tanda Bapak Ibu dan Saudara. Dan kita bersyukur sebenarnya kalau Tuhan memberikan tanda-tanda itu kepada kita. Justru kalau tidak ada tanda-tanda, kita akan hidup dengan apa? Tidak waspada. Seolah-olah waktu itu masih begitu panjang. Tapi ketika Tuhan memberikan tanda-tanda itu, maka yang dikehendaki kepada kita adalah kita terus waspada. Mempersiapkan diri dengan baik. Maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sebenarnya, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang perlu ada dan yang terus kita pikirkan, bahwa waktu Tuhan itu dekat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya harus terus berpikir. Waktu itu begitu dekat. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sementara di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan yang sementara itu adalah sesuatu hal yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Sekali lagi, ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, mungkin usia kita berbeda satu dengan yang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi kita perhatikan, ya, bahwa ada yang Tuhan panggil pada waktu masih muda. Ada yang Tuhan panggil pada waktu masih produktif. Ada yang Tuhan panggil pada waktu usia setengah abad istilahnya. Artinya masih kuat-kuatnya. Tapi ada juga yang Tuhan panggil pada waktu usianya sudah begitu lanjut. Tentu setiap itu Tuhan berikan kesempatan-kesempatan yang baik bagi kita. Maka seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Dia, maka kita sudah harus terus berpikir, Tuhan, Engkau akan datang segera. Maka saya masih harus hidup bijaksana di tengah-tengah dunia ini. Aku masih harus mau hidup waspada,
hidup bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam kekudusan hidup. Menjaga kehidupan kita dari hal-hal yang mencemarkan hidup ini. Jangan pernah lalai Bapak, Ibu, dan Saudara. Contoh yang diberikan kepada kita yaitu perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh di dalam Injil Matius pasal 25. Gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini, mereka sedang menanti pengantin. Dan mereka tidak tahu kapan waktunya pengantin itu datang. Sampai akhirnya pada tengah malam, di dalam perumpamaan itu, baik yang gadis bijaksana maupun yang gadis bodoh itu akhirnya tertidur. Karena mereka capek, lelah, menanti akan kedatangan pengantin laki-laki. Mereka tertidur. Tiba-tiba suara menyampaikan bahwa pengantin laki-laki itu datang. Lalu apa yang terjadi? Mereka mencoba memeriksa minyak mereka, lampu mereka. Ternyata 5 gadis yang bijaksana telah mempersiapkan dengan baik. Minyak mereka masih ada. Sehingga ketika nanti pengantin laki-laki itu datang, maka mereka bisa menyambut itu dengan lampu yang masih menyala. Karena apa? Minyaknya masih ada. Tapi bagaimana dengan gadis yang bodoh yang 5 dikatakan di situ? Minyak mereka sudah mau habis. Ya. Lampu mereka sudah mulai padam. Jadi mereka tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik. Lalu mereka datang kepada 5 gadis yang bijaksana. Tapi gadis yang bijaksana berkata, tidak mungkin kami bisa berbagi ini. Ya, silakan pergi untuk membelinya. Lalu ketika mereka membeli, pengantin itu sudah datang. Akhirnya apa? Ketika sudah waktunya, pintu ditutup. Di dalam pesta itu, gadis yang bijaksana menikmati jamuan yang begitu besar yang dilaksanakan oleh pengantin laki-laki tadi. Barulah datang 5 gadis yang bodoh tadi, mengetuk pintu dan lain sebagainya, berusaha untuk masuk. Tapi apa yang terjadi? Mereka ditolak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Supaya kita terus mempersiapkan diri dengan baik dalam hidup ini. Ya. Sekali lagi di dalam hal-hal seperti ini. Sekalipun kita tidak tahu kapan itu terjadi. Namun Tuhan juga memberikan tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Yang terus dipikirkan oleh setiap orang. Dan ketika hari itu tiba, maka dikatakan di dalam Petrus tadi, ketika peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tiba. Ayat 12. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi terjadi perubahan besar terhadap dunia ini. Ya. Langit akan mengalami perubahan besar-besaran. Di mana yang dulu kita bisa lihat, sekarang kita tidak bisa menikmatinya lagi. Kemewahan dunia yang kita bisa lihat sebelumnya, maka itu akan hangus seketika. Ya. Langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dunia ini hancur di dalam nyala api yang menyala-nyala. Bumi dan segala yang ada akan hilang lenyap. Jadi segala kemegahan dunia ini, segala kemewahan dunia ini,
segala sukacita dalam dunia ini, maka itu sesuatu yang akan ditinggalkan sedemikian rupa. Jadi jangan kita hanya memfokuskan diri kita, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terhadap sesuatu yang sia-sia dalam hidup ini. Jangan kita hanya menghabiskan waktu, tenaga kita, pikiran kita untuk sesuatu yang pada akhirnya tidak memberikan satu jaminan yang pasti bagi kita untuk menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Tuhan. Tentu ini harus dimaknai secara baik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa bukan berarti di dalam hidup di dunia ini kemudian kita malas-malasan hanya memikirkan surga tok. Tidak. Kita juga perlu memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan hidup kita, masa depan kita, dan segala sesuatu dalam hidup kita. Tapi jangan dunia ini menguasai kehidupan kita, memperbudak kehidupan kita, lalu kita melupakan Tuhan. Tapi mari kita terus mengingat, tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita ada di dunia ini untuk menyatakan kemuliaan daripada Tuhan. Kita hadir di tengah-tengah dunia ini supaya dunia ini mengenal akan Allah lewat kehidupan kita. Karena apa? Janji Tuhan di dalam ayat ini, ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita jadi umat Allah menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kebenaran bisa bicara tentang hidup benar, bisa bicara tentang Kristus. Dan ini juga bisa bicara tentang kehidupan yang sudah tidak ada yang namanya lagi dosa. Tapi kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru yang sudah diperbaharui. Sehingga segala sesuatu yang namanya keonaran, ketidakbenaran, dosa sudah lagi tidak ada di tempat itu. Orang-orang yang kudus, orang-orang percaya, umat pilihan Allah, mereka sedang menantikan hari yang sedemikian rupa. Tentu pertanyaan bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkinkah hari Tuhan itu bisa kita percepat? Mungkinkah kedatangan hari Tuhan itu bisa diperpendek? Di satu sisi Tuhan berkata waktunya adalah menurut waktunya Tuhan. Tapi di satu sisi Ia juga pernah menyampaikan bahwa waktu itu bisa dipercepat. Kenapa? Ketika seluruh dunia ini sudah menyambut akan Kristus, mengenal akan Kristus, berita Injil itu sudah disebarluaskan, di mana semua dunia ini sudah mendengarkan tentang Injil, tidak ada satupun yang terlewatkan, maka Tuhan pasti datang. Di ayat yang di dalam Matius, kita baca di dalam Matius 24. Ayat yang ke-14. Matius 24 ayat yang ke-14 dikatakan di sini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Perhatikan di sini. Injil kerajaan ini
diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Berarti semua suku bangsa mendengar tentang Injil ini. Lalu dikatakan, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, jadi bisa kalau di dalam ayat ini mempercepat tentang hari kedatangan Kristus itu bisa ketika umat Allah, kita, siapapun kita, terus berkobar-kobar untuk memberitakan Injil itu. Sehingga dunia ini mendengar tentang Injil. Semua orang, siapapun mereka mendengarkan tentang Injil. Persoalan mereka tidak menerima atau tidak, Bapak Ibu dan Saudara, itu bukan bagian kita. Tapi paling tidak peran kita adalah memberitakan tentang kabar sukacita itu kepada mereka. Dan kalau semua mereka telah mendengarkan, maka dikatakan tadi, barulah tiba kesudahan. Jadi kalau kita memperhatikan ayat ini, kita bisa mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Bisa. Pertanyaannya, maukah kita, maukah saudara dan saya menjadi seorang misionaris? Ya, misionaris di sini jangan dipikirkan harus ke luar negeri dan lain. Memberitakan Injil itu adalah sesuatu misi. Dan orang yang memberitakan Injil itu adalah seorang misioner. Maukah saudara dan saya memberitakan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita, orang-orang lain yang masih belum mendengar tentang Injil? Mari kabarkanlah Injil Kristus. Kemudian, apakah kita bisa mempercepat kedatangan Kristus yang kedua kali? Bisa. Di dalam Matius 6 ayat 10, di mana di dalam ajaran doa Bapa kami dikatakan kepada kita, datanglah kerajaanmu seperti di surga, demikian juga di atas bumi. Ya, mengharapkan kerajaan Allah itu datang. Seperti apa yang suasana surgawi, biarlah itu terjadi di atas bumi. Di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-20, ya. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20 adalah bagian terakhir daripada kutipan ayat kita pada pembelajaran saat ini, Bapak Ibu. Ya. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Sebuah doa, sebuah permohonan. Tuhan datanglah. Ya. Namun sekali lagi, jawaban doa ini hanya bisa diwujudkan apabila bagian yang pertama tadi saya katakan, berita tentang Injil Kerajaan Allah sudah tersebar luas di seluruh dunia ini. Dan kalau hal itu kita mau, mari menyediakan hidup kita, menyediakan diri kita untuk menjadi sarana, untuk menjadi alat Tuhan, mewartakan berita keselamatan itu kepada setiap orang melalui hidup kita, tutur kata kita, sikap kita, cara hidup kita, di mana kita bisa menunjukkan hidup kita sebagai orang percaya. Sekali lagi Bapak, Ibu dan Saudara, apakah bertobat atau tidak seseorang itu adalah pekerjaan Allah semata. Tapi tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah memberitakan berita keselamatan. Dan yang kedua tadi saya katakan, segala sesuatu kembali kepada waktunya Tuhan. Segala sesuatu berdasarkan waktu daripada Tuhan. Dan kalau waktu ini masih Tuhan berikan kepada kita, tentu ada maksud dan tujuan yang indah agar kita terus menggunakan kesempatan yang baik itu, memberitakan Injil dan bertobat bagi mereka yang masih hidup
di dalam dosa. Kedatangan Kristus yang kedua kali telah diberikan tanda-tanda bagi kita Bapak Ibu dan Saudara. Oleh karena itu, mari kita terus memelihara iman percaya kita kepada Dia, meneguhkan iman kita di dalam Tuhan. Sekalipun ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, jangan kita tergoda untuk hal yang demikian. Ya, saya sudah sampaikan beberapa waktu ini tentang pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, dan tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan Bapak, Ibu, dan Saudara agar tidak mengikuti hal yang sedemikian. Mari kita berhati-hati, mari kita tetap waspada, dan nantikanlah hari kedatangan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, untuk waktu yang indah yang Engkau berikan kepada kami di sore hari ini untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah apa yang telah kami pelajari boleh memberkati hidup kami, menolong kami untuk mengerti, dan menolong kami untuk selalu waspada, mempersiapkan diri kami di dalam menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih ya Yesus. Biarlah Engkau datang dan biarlah kehendak-Mu terjadi atas kami. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan jauhkan daripada kami, tapi biarlah kami menang melawan kuasa-kuasa itu. Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan, dan Engkaulah Yesus Juru Selamat kami, Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan menaruh iman pengharapan kami kepadamu. Engkau telah menang atas kuasa maut. Engkau telah menang atas kuasa si iblis. Dan Engkau juga akan melindungi kami, melindungi jemaat-Mu, melindungi kami untuk tetap waspada terhadap kuasa-kuasa si jahat ini. Sehingga kami boleh menang dan kami boleh menantikan kedatangan-Mu ini dengan penuh sukacita. Kami mau hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan dalam hidup ini untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menebus kami dan telah menyelamatkan kami, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pembelajaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati dan menolong kita. Kalau ada hal-hal yang kurang difahami, bisa disampaikan atau bisa ditanyakan melalui WA. Sampai bertemu di minggu yang akan datang.